Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Uterno Fadini dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, agar kita tetap dalam keadaan sehat, tentunya banyak sekali cara yang bisa kita lakukan demi kelancaran semua kegiatan dan juga rencana-rencana kita. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan bahan-bahan yang alami. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu sehat dengan yang alami bersama dengan Cahya Widya Gunawan. Langsung saja kita sapa nih pemirsa. Halo Mbak Cahya. Halo Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah baik. Mbak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kelihatan dari suaranya bersemangat Aduh. sekali ya. Iya, karena kan pagi-pagi kita harus semangat nih Mbak. Pastinya Bener. dong, biar moodnya terjaga ya sampai Iya, akhir ya. bener sekali. Oke. Nah Mbak, boleh tahu nggak sih aslinya nih dari mana Mbak Cahya nih? Kalau untuk asli mungkin aku itu lahirnya di Argamakmur gitu ya. Tapi Oh, dari untuk Argamakmur. saat ini itu kan udah tinggalnya di Kota Bengkulu dari SMP, SMA sampai kuliah. Kita udah di Bengkulu gitu. Oh, berarti asalnya dari Gamakmur dan sekarang udah stay di kota ya. Iya benar. Oke, nah, kegiatan sehari-harinya apa nih? Kalau untuk kegiatan sehari-hari selain itu kerja jadi salah satu PTT di pemerintahan kota. Gitu. Terus iya sembari kita melakukan bisnis kita yaitu Iya, tadi bisnis yang luar biasa ya. Oke. Oke, sambil jadi PTT juga. Benar. Oke. Mbak nih kalau aku lihat di Instagramnya seorang penyiar juga ya. Aduh, malu nih. Nggak usah malu dong, akuin Iya. saja. Oke. Nah, Mbak memang suka nanam ya? Kalau untuk pertama itu yang paling suka nanam tuh sebenarnya orang tua, mama sih lebih tepatnya yang nurun suka nanam. terus? Iya gitu kan. Jadi karena memang akunya itu suka bantu-bantu aja, tapi yang lebih dominan itu memang mama aku sendiri gitu yang lebih suka menanam gitu. Oh, memang awalnya keturunan berarti ya Benar. jadinya ya. Oke. Nah, itu memang tanaman pertama itu memang dalam bentuk herbal kah? Atau biasanya kan orang-orang tuh lebih ke bunga ya. Nah, itu apa memang herbal atau gimana? Iya karena mungkin awalnya itu dari kita gitu ya, karena Iya. memang ada kayak sakit-sakit tangan gitu kan dari mama sendiri. Jadi ada yang menyarankan untuk kita itu mengkonsumsi minuman herbal gitu, kayak teh bidara gitu, minuman bidara gitu. Jadi kita berinisiatif untuk saat itu kita ingin menanam tanaman herbal gitu. Jadi kita kembang biakan. Setelah itu baru kita proses-proses ke tahap selanjutnya gitu. Nah, berarti memang awal tanaman yang ditanam itu bidara. Iya. Bener, bidara yang pertama kita tanam. Oke. Nah, itu awalnya memang untuk pribadi atau memang udah ada target nih untuk buka bisnis ini? Nah, pertama itu kan pribadi, terus Iya. karena udah ada efeknya, jadi kita itu udah mencoba gitu, udah merasakan. Nah, jadi kita itu berinisiatif bahwasanya bukan hanya kita nih yang bisa menyembuhkan gitu. Jadi kita berinisiatif untuk bisa membuka peluang usaha itu. Setelah kita cari dan riset, ternyata itu memang belum banyak yang menanam tanaman-tanaman Iya, karena herbal belum gitu. banyak. Iya. Biasanya untuk konsumsi pribadi, Bener kayak banget. serai dan lain-lain gitu. Oke, terus berkembang dengan tanaman-tanaman berikutnya gitu. Itu tanaman apa lagi tuh, Mbak? Banyak sih, ada tanaman sabung nyawa mungkin yang orang denger gitu Sabun kan. nyawa itu kayak gimana? Ada itu Mbak, nanti kita lihat fotonya ya. Oh, kalau kita boleh. break ya, Boleh, ya. boleh. Terus ada tanaman telang, terus juga ada tanaman bunga insulin. telang ya? Iya, banyak Oke. bunga telang juga ada. Terus juga ada yang namanya apa ya? Ciplukan mungkin yang sering Oh, kita minum juga. Oh, ada Iya, ya? ada juga. Oke. Itu kan lebih kita minum kayak akarnya gitu kan. Itu juga Akarnya yang bermanfaat. Iya. Berarti bukan semuanya buahnya tuh dong? bisa sih. Oke. Buahnya bisa kita makan, terus daunnya juga bisa kita proses, akarnya apalagi gitu. Jadi banyak semuanya untuk herbal itu bisa kita konsumsi semua gitu. Jadi mungkin kalau di rumah saat ini mungkin udah banyak sih Mbak untuk tanaman-tanaman gitu. Karena memang kita membuka kayak dari apa ya, instansi-instansi gitu kan yang ingin bukan mengkonsumsi sih, biasanya KKN gitu kan yang butuh tanaman-tanaman Oh, obat toga. benar. Nah, jadi itu udah membuka bisnis kan, karena aku juga dulu di Unip gitu kan. Jadi kayaknya udah tahu nih gitu kan. Jadi Udah yang tahu nih berkelanjutan. targetnya nih Iya, kemana nih. benar. Jadi setiap KKN atau apa kita udah tinggal itu aja, tinggal mereka datang aja gitu. Oh begitu. Nah kalau untuk nanam nih, apalagi dalam skala yang besar nih kan Iya, sekarang, itu pasti ada teknik-teknik yang harus diperhatikan. Mulai dari biasanya tuh tanahnya udah beda, Iya, perawatannya benar. beda. Itu gimana? Memang dipelajari kah atau kayak gimana?
Kalau itu ya tadi karena memang mama yang udah paham gitu, jadi kita Oh, itu mama yang jadi belajar udah dari ngasih mama? tahu bener karena kita udah ada emang tanah yang bagus gitu Oke. kan, kayak dari pupus kompos segala macam gitu kan. Emang udah ada kayak langganan untuk tanahnya, jadi kita tahu kan tanah yang bagus itu seperti apa. Terus kalau untuk teknik-tekniknya mungkin karena sekarang lagi kemarau gitu kan, agak kering Bener. gitu ya, memang kayak kita butuh perawatan yang ekstra juga gitu, karena emang gimana kita kalau misalnya lagi kemarau kan kita nggak bisa apa-apa gitu, mungkin cuman secara itu kita siram gitu-gitu aja sih kalau untuk saat ini gitu. Oh, berarti memang tanaman ini membutuhkan banyak air juga ya? Iya butuh, karena kan emang butuh nutrisi ibaratnya Jelas sih. gitu. Heeh. Oke. Nah, kalau kamu sendiri sekarang masih aktif tuh merawat tanaman-tanaman? Kalau untuk merawat tanaman karena memang kalau kita kerja itu kan sampai Iya jam sih. 4 sore sih gitu ya. Jadi mungkin pas hari Sabtu Minggunya aja gitu. Karena memang udah ada mama, terus juga yang standby di rumah. Jadi apa-apa terkadang itu mama yang melakukannya gitu. Jadi kalau udah libur baru sih seperti itu. Ribet nggak sih ngerawatnya herbal, atau lebih ribet lagi kah dari tanaman biasa atau gimana? Sebenarnya enggak sih, karena kan memang jenisnya itu sama. Mungkin bagaimana cara kita untuk merawat gitu kan. Karena kan ada yang bilang kalau misalnya setiap tangan yang nanam itu Nah, kan itu beda-beda dia. gitu. Kayak tangan kamu nih panas banget ya sih, atau dingin gitu ya. Iya, iya. Padahal kan jatuhnya sama gitu. Gimana cara kita aja gitu mungkin. Karena opini-opini orang gitu ya. Jadi Nah, kita itu dia. termindset, duh panas jadi nggak mau nanam. Padahal kan bisa diusahain gitu. Itu tuh sebenarnya jadi alasan aja nggak Bener sih? sih, males kayaknya, Males bener. kayaknya. Lebih ke males. Iya. Nah, kalau sekarang cuma dijual beli tanaman doang atau ada yang lain? Kalau untuk saat ini karena kita udah berpikir lagi gitu ya, mencari, udah kita kembangin menjadi teh, terus juga ada Oh, jadi teh minuman. juga? Iya, teh kering gitu. Karena dulu waktu kita di tahun 2019 itu kan lebih kita lagi Covid gitu ya. Iya. Jadi memang membutuhkan kayak stamina untuk kekebalan tubuh. Benar. Itu ada yang namanya teh sungkai. Dulu sampai kita sampai udah di luar provinsi gitu kita ekspor ke sana gitu kan. Jadi memang dari awal dari 2019 itu sih kayak dari teh sungkai yang memang membuka pemikiran gitu bahwasanya bisa dijadikan untuk teh-teh yang lainnya gitu. Jadi tidak hanya tanaman aja. Nah, untuk buat teh itu kan pasti prosesnya cukup panjang juga. Itu memang dipelajari juga? Nah, Atau kalau gimana? misal untuk teh itu kita ngambil yang simpel, yaitu adalah teh kering. Jadi cukup kita menjemurnya aja. Oh, jadi cuma Iya, dijemur gitu udah ya? dicuci, dijemur aja. Itu karena kita ngambil untuk teh kering supaya lebih tahan lama gitu. Karena kan kalau yang basah itu kan mungkin Nggak tahan waktunya ya. nggak tahan gitu. Jadi udah itu nanti kita bakal berada lagi ke yang ekstrak gitu, ada lagi gitu. Oh, banyak berarti sekarang. Udah Iya. berkembang ya. Aduh, berkembang ya gitu aja sih. Dari tahun berapa sih? Diseriuskan jadi 2019 usaha? sih, 2019 pas Oh, udah berarti pas Covid banget ya? Bener. Sebelum Covid sih sebenarnya kan kita kan Covid kan di akhir Oh, ya. iya benar, akhir jadi pas 2019 ya. Benar. Awalnya tanaman doang Iya, gitu tanaman ya. doang. Berkembang lah. Jadi satu rumah tuh belajar akhirnya menanam sama Ya mama. bener semua tuh. Jadi kayak ini bagian yang ini, bagian yang ini, bagian ini gitu Oh, ada sih. bagian-bagiannya Iya, ada ya? bagian-bagiannya. Karena kan punya adik cowok 2 juga gitu kan. Oh, Jadi yang begitu. cowok tahu tuh ngisi polybag gitu ya. Kalian ngisi polybag terus yang jemur gitu sih. Enak ya jadinya ya, dibagi gitu ya. Bener. Di rumah nggak ada lagi nih tanaman-tanaman biasa nih berarti, tanaman-tanaman hias. Ada, Oh, masih. tetap ada. Karena kemarin kan ada lagi pas kita di booming di tahun 2021 ya, 20 kan bunga. Nah, kita juga itu Oh, bunga juga. jenis keladi nggak sih? Iya, Ya, itu benar. banyak banget yang sampai mahal banget kayak sikol, terus apalagi tuh janda bolong gitu mungkin banyak banget. tuh. Sekarang udah nggak ada lagi Iya, nilainya tuh. Bener. Iya. Kayak tergeletak aja nggak sih di teras rumah? Nah, tapi kalau herbal dari dulu Benar. hingga sekarang tuh masih banyak yang cari. Iya, benar. Itu apa aja sih? Bidara, terus apa kayak jahe-jahe gitu juga? Iya, jahe-jahe juga, serai, kencur, segala macam pokoknya kayak rempah itu kan juga termasuk gitu ya. Terus juga yang lainnya mungkin ada apa lagi ya, banyak pegagan gitu kan. pegagan. Iya, itu juga termasuk kan, sambung nyawa. Terus juga ada yang bunga katarak, itu juga masuk. Lumayan banyak sih kalau misalnya udah sampai berapa ya dulu, 50-an ke atas lah untuk tanaman yang ada di rumah gitu. Udah 50-an ke Udah, atas. 50-an sih. Dia memang fokus ke herbal juga ya, kayak benar. pegagan itu kan jarang banget orang yang Jarang, nanam. karena kan ada pegagan air, ada juga pegagan Iya, tidak air gitu kan. Jadi heeh. memang udah ada gitu. Rosella juga udah ada kita Oh iya, tanam, jadi Rosella. banyak banget. Nah, kalau Rosella itu tehnya udah cukup terkenal. Iya, jadi orang kadang ke rumah cuman minta apa sih namanya tuh buahnya aja gitu kan. Tinggal minta ya udah tinggal ambil aja di belakang gitu. Itu kalau buahnya gimana? Bisa diolah? Bisa, itu kan yang memang
kalau misalnya kita ambil tapi kulitnya aja, kalau buahnya nanti buat kita semaikan lagi gitu. Oh, kulit luarnya kulit itu luarnya ya? itu kan bisa kita jadikan teh minuman. Jadi itu enak banget, apalagi kalau Asam-asam misalnya gitu ya? iya, asam-asam kita kasih gula sedikit gitu kan. Nah, itu enaknya green, apalagi ditambah es. Waduh. Waduh, ini pagi-pagi udah bahas health nih, menggugah untuk makan siang nanti Iya, nih ya. bener. Jangan di pagi-pagi, nanti Jangan ntar pagi-pagi, sakit. ya bahaya juga. Bener. Nah, untuk pengembangan menjadi teh, terus pasti ada pencampuran gitu ya. Nah, itu tuh ada pembelajarannya, ada searching dulu atau gimana sih? Kalau untuk kita sendiri tuh kita mengikuti kursus, Mbak. Jadi Oh, aku ada sama Mama kursus. itu ya kursus kita, karena kita nggak mungkin kan ngolah Nah, itu dia. basing gitu ya, karena memang harus sesuai dengan aturan lah mungkin dari SOP-nya gitu kan. Jadi kita mengikuti kursus. Setelah kita mengikuti kursus memang udah bisa dikatakan layak untuk kita memproses, baru kita memproses. Karena kan Oke. kita harus ada izin-izin juga gitu kan untuk bisa gitu. Baik. Nah, nanti kita bahas lagi nih di Boleh. segmen berikutnya lebih lanjut tentang ini ya. Iya. Oke, kita jeda sebentar. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.